ومخاطب إذا هو عيسى جانب مهابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى غير من ركب النجايب. هذا حديث باسم الحبايب، فهذا شكرها طاب الرجايب. صلاة الله ما وسلت من ندى فيها ساحي، ومالت للخيمان طربا وحنان إلى تلك المعارف والملاهي. صلاة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تهامه بين يديه القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي والذوائب ألفي الآفمي الفامنني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع اتباق الثاقب قدمه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن بها الظل وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأشجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إذ أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى باب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف غالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش دربا واستبشارا وسدل الكرسي هيبة ووقارا وامتلأ السماوات والورى وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بحمله فلما اشتد به الضغط بإذن ربي خاض عند الهبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنها البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا الله صلاة الله تغشى يا الله أسرى كالعسري محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan kepada guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, di antaranya Al-Ustaz Kiai Haji Ali Rojali, Al-Ustaz Kiai Haji Mabdullah, Al-Ustaz Kiai Haji Rosid bin Kiai Abdul Halim, dan juga guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita. Amin. Diberikan sehat wal afiat dan mampu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu Mau'izah Hasanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mabdullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matit taufiq. Wa nas'aluka Allahumma hidayatan ila aqwamit thoriq. Wa nusalli wa nusallimu ala safiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin ahli tahqiq wa ala alihi wa ashabihi adada hasanati Abi Bakrin as-Siddiq. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatid, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Maryani binti Matani. Malam ini malam memperingati 40 hari almarhumah, sekaligus memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan anak-anak almarhumah. Di sini ada Rahmat, ada siapa itu? Adiknya Khairullah, Ustaz Khairullah, ada Agus, siapa? Edi, Soleh. Doain yang perempuan semuanya, kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kesabaran, diberikan hatinya punya rasa peduli dengan saudaranya yang lain. Atas telah meninggal kedua orang tuanya Ustaz Haji Marullah almarhum, ya, dan istrinya Ibunda Hajjah Maryani binti Matani. Ini saya kenal dua-duanya, orang baik. Ustaz Haji Marullah almarhum, beliau ini mohon dimaafkan, beliau adalah salah satu murid orang tua saya. Beliau punya perhatian besar kepada orang tua saya. Mudah-mudahan kedua almarhum, Ustaz Haji Marullah almarhum dan istrinya Ibunda Hajjah Maryani binti Matani, amal ibadahnya selama hidup diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya diampuni dan dimaafkan, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan anak-anaknya dilimpahkan kesabaran, disatukan hatinya untuk selalu saling tolong menolong dalam suka dan duka. Hadir di tengah-tengah kita ya Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Haji Husni Tamrin, dan banyak asatid. Mohon dimaafkan tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan ta'zim saya. Hadirin sekalian, saya bicara dikit saja. Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan ada di antara kita hamba Nabi kita, di antara umat Nabi kita Muhammad SAW, ada orang yang dalam menjalani hidupnya mendapati kesialan dalam menjalani hidupnya. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan kesialan ini didoakan oleh Nabi. Dalam kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, di sana ada hadis Nabi kita Muhammad SAW.
ketika Nabi kita Muhammad SAW ingin menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat beliau, Nabi naik ke atas mimbarnya untuk berpidato, untuk berkhutbah, untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya. Tapi di saat Nabi Muhammad melangkahkan kakinya ke anak tangga mimbar yang akan ditaiki, Nabi Muhammad ketika melangkahkan kakinya yang kanan, seraya lidah beliau mengucapkan amin. Kakinya yang kiri naik lagi dibilang amin. Naik lagi ke atas anak tangga yang ketiga, dia bilang amin lagi. Jadi Nabi Muhammad ucapkan ketika naik ke atas mimbarnya berapa kali amin? 3 kali amin. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan isi khutbah beliau, ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Lima ammanta ya Rasulullah hinama tas'adu ilal minbar 3 marrat?" Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin 3 kali ketika kau hendak naik ke atas mimbar? Lalu fa'ajaba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Atani Jibril." Ketika aku ingin naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang. Wa akhbarani, malaikat Jibril ngasih tahu, ngasih berita, ngasih kabar kepada aku, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, "Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun." Ini raghima anfun diulang 3 kali oleh malaikat Jibril. Secara bahasa ini raghima anfun, gerumpung hidung seseorang. Kata guru saya, ini secara bahasa maksudnya hidupnya sial. Sial hidup seseorang. Diulang 3 kali, sial. Sial hidup seseorang. Siapa orang yang mendapatkan kesialan dalam hidupnya? Man adraka walidahu walam yudkhilahul jannah. Orang yang di masa hidupnya mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu kedua orang tuanya itu tidak menjadikan sebab dirinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung nih? Orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan bagian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummah, walidaka naruka wa jannatuka. 2 orang tuamu itu surga atau nerakamu. Tapi ini orang mendapatkan kesialan. Kata malaikat Jibril, raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun ya Muhammad, man adraka walidahu wa lam yudkhilahul jannah. Sial hidup umatmu wahai Muhammad, sial. Sial. Siapa yang sial? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu kedua orang tuanya tak dapat menyebabkan dirinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul amin ya Muhammad, katakan amin biar umatmu itu sial. Lalu kata Nabi Muhammad, faqultu amin, lalu diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad seolah-olah begitu marah, mengiyakan, biarin tuh orang sial. Orang tuanya masih hidup, dia gak bisa menjalankan bakti kepada kedua orang tuanya, sampai akhirnya dirinya mendapatkan nerakanya Allah. Artinya kan sial. Mestinya hadirin sekalian, kita ini akan menjadi penghuni surganya Allah kalau kita bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua. Ini nyambung nih. Ini begini nih, memperingati 40 hari dari meninggalnya ibunya nih.
ya, Ibunda Hajah Maryani binti Matani, ini anak-anaknya menunjukkan mereka menjalankan kebaktian kepada orang tuanya. Nyambung nih. Ini kan berbiaya nih, ngeluarin duit nih. Nih, tukang rubanan, anak-anak nih kecil nih. Ntar dibagiin duit nih. Guru-guru nih, Ustaz Husni, Ustaz Ali, udah disiapin dia amplopnya. Belum ntar ada jamuan yang bakal diapain. Itu semuanya insya Allah berkat bakti anak kepada orang tua ntar diganti sama Allah dengan pergantian yang berlipat ganda. Terkadang ada orang takut bikin tahlilan, takut undang ustaz, takut undang banyak orang, takut. Kenapa? Ntar katanya ngeluarin duit. Dia kagak mau membahagiakan orang tuanya yang sudah ada di alam barzakh. Nyambung gak nih? Ya Allah, dia haulin kagak, dia bacakan Quran sampai khatam kagak. Ini anak model mana? Tapi terkadang anak nggak bisa disalahkan begitu saja. Terkadang anak mereka tidak berbakti kepada orang tua, yang nyebabin tuh anak nggak bisa berbakti orang tua itu juga. Nyambung gak nih? Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian, didik anak kita. Didik anak-anak kita. Ini hadir maulid cakep, ya. Hadir maulid apa? Cakep. Mendengarkan nasihat. Kalau diibaratkan HP ini lagi dicas, supaya hirah kita, keinginan kita untuk belajar agama timbul, agar ada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar ada kewajiban kita kepada Allah, kita sadari bahwa kita harus penuhi sebagai seorang hamba. Jadi ini penting. Tapi yang terpenting dari hanya sekedar menghadiri perayaan maulid, ngaji. Ngapain? Ngaji. Ini dari sekian banyak nih, nggak semuanya bisa baca Quran nih. Ibu-ibu kalian yang di dalam, ya. Ini nih harapan kita nih. Kalau mereka nggak diajar benar-benar nih anak-anak kita nih, ya Allah. Ya. Makanya pelaksanaan perayaan maulid yang diadakan siang hari itu lebih efektif daripada pelaksanaan maulid diadakan subuh. Karena anak-anak pada hadir nih begini, dia pada dengar, dia tahu. Karena hadirin sekalian, nggak semuanya orang ngerti dan paham ketika rawi dibaca. Tadi baca rawi apa? Ad-Dibai. Terkadang Simtud Durab, Maulid Azab, Maulid Syarafal Anam, dan banyak kitab maulid lainnya. Yang baca terkadang nggak paham. Nah, justru terkadang dipanggilkan guru untuk menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah. Dia berikan keterangan bagaimana kita harus berperilaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan kepada Allah. Nah, ini pentingnya hadirin sekalian, ada guru yang menyampaikan setelah pelaksanaan pembacaan rawi dibacakan. Jadi penting. Oleh karena itu juga, kalau kita jadi panitia maulid, jangan sembarangan panggil guru. Belum lama tuh, ada di Condet Balai Kambang, saya nggak mau kasih tahu udah tempatnya. Saya termasuk orang yang diundang, baru sampai 150 meter dah, kurang lebih. Saya mau sampai, ngakak-ngakak. Wow, rame. Ya apa nih, ceramah apa nih? Saya sampai di sana, orang lagi ngelawak, lagi bikin acara maulid. Nggak sabaran, saya suruh turun, saya suruh berhenti. Saya temuin panitianya. Panitianya mana? Suruh turun, suruh selesai. Jadi jangan hadirin sekalian, kita mesti punya adab terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita sekarang memperingati 40 hari sekaligus maulid, merayakan maulid. Mudah-mudahan roh Nabi kita Muhammad SAW saat ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita mesti beradab.
Makanya biar ada perubahan setelah kita merayakan perayaan Maulid. Itu yang pertama. Yang kedua, aminnya Nabi Muhammad ditanya, lalu apa aminmu yang kedua wahai Rasulullah? Jibril pun ngasih tahu, ngabarin kepada aku. Kata malaikat Jibril, roghima anfun. Ya Muhammad, roghima anfun. Roghima anfun. Man adraka Ramadhana walam yughfar lahu. Sial, umatmu sial, hai Muhammad. Umatmu menjadi orang yang sial. Siapa mereka yang sial? Orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu ketika bulan suci Ramadan keluar, dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Padahal kan bulan suci Ramadan yang kita tahu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, kan gitu. Mestinya dia udah dapat ampunan. Ketika di pertengahan Ramadan sudah apa? Sudah didapatkan, dia sudah mendapatkan ampunan dosa. Ini dia tidak mendapatkan ampunan dosa ketika Ramadan keluar. Artinya ngapain aja ketika berada di bulan suci? Nah, ini menjadi penting. Hadirin sekalian, perhatikan, kalau kita Allah Ta'ala berikan anugerah dapat mendapati bulan suci Ramadan, puasa. Nyambung nih. Malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, ya, dengan tarawih. Khatmul Quran minimal 1 kali dihatamkan. Iktikaf di masjid, banyak sedekah dan lain amal baik yang kita mesti kerjakan ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Ini ada orang yang dikatakan sial oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril katakan, "Qul amin ya Muhammad." Katakan amin. Faqultu amin. Lalu aku katakan amin. Biar tuh umatku sial, karena dia tidak mendapatkan ampunan ketika mendapatkan bulan suci Ramadan. Artinya ketika dia berada di bulan suci Ramadan, pastilah dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini jadi penting nih. Besar kaitannya dengan acara kita pada malam hari ini. Lalu apa aminmu yang ketiga ya Muhammad? Kata Nabi, ya, malaikat Jibril pun memberitahu, mengkhabarkan kepada aku, roghima anfun ya Muhammad, roghima anfun, roghima anfun, man idza dzukirta indahu lam yusalli alaika. Orang yang apabila namamu disebut di hadapannya, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma sholli wa sallim. Jadi perhatikan nih, kalau ada kita berada di satu tempat atau kita sedang berbicara kepada orang, lalu orang yang sedang mengajak bicara kita, dia menyebut nama Nabi Muhammad, kita buru-buru salawat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Nah, termasuk orang yang mendapatkan kesialan, kata malaikat Jibril, roghima anfun ya Muhammad, roghima anfun, roghima anfun, man idza dzukirta indahu, orang yang apabila namamu disebut, ketika nama Nabi Muhammad disebut, walam yusalli alaika, dia enggak sholawat kepada kamu. Jadi termasuk orang yang sial kalau nama Nabi Muhammad disebut, kita tidak menyampaikan Allahumma sholli wa sallim sholawat. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan pernah bosan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad disebut namanya, kuping kita dengar, apalagi di hadapan kita. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Lalu apabila nama Nabi Muhammad ketika disebut kita tidak menyampaikan sholawat, termasuk orang yang mendapatkan kesialan. Lalu kata malaikat Jibril, "Qul amin hai Muhammad." Katakan amin. Faqultu amin. Lalu aku katakan amin. Jadi orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika namanya disebut, dia termasuk bagian orang yang mendapat kesialan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita termasuk orang yang mau bisa menjalankan bakti kita kepada orang tua. Apalagi orang tua kita masih hidup. Bahkan ketika orang tua kita sudah tiada pun masih ada jalan berbakti untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, as-salatu alaihimah. Doain orang tua kita kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah.
Yang kedua jalannya wastighfar lahumah. Bacakan istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayah. Tuh, li buat diri saya, wali walidayah, dan juga buat siapa? Kedua orang tua. Baca li wali walidayah wali ashabil huquqi aliyah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bacakan istighfar. Doain, bacakan istighfar. Kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Lalu apa lagi? Wa tanfidhu ahdihima, lulusin janji kedua orang tua kita. Barangkali kita pernah tahu orang tua kita pernah janji kepada si fulan. Orang tua kita pernah janji kepengen nyumbang masjid, kepengen nyumbang ini itu. Orang tua kita sedang ngumpulin apa? Ngumpulin duit, sedang nyelengin, dia kepengen umrah, dia pengen pergi haji. Kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, anak yang memiliki kecintaan dan memiliki kesayangan kepada orang tua, pasti dia akan bikinkan badal umrah atau badal hajinya. Nyambung nih. Apalagi dia punya beberapa saudara, dia kumpulin, dia patungan. Ya, dia patungan. Nah, ini bagian menjalankan kebaktian kepada orang tua setelah orang tua kita tiada. Apalagi yang keempat, wa ikramu sadiqihimah. Kalau kita tahu ada kawan, sahabat orang tua kita yang masih ada, muliain. Ini bagian jalan juga kebaktian anak terhadap orang tuanya ketika orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Siapa? Kawan-kawan, teman-teman orang tua kita, sambung, muliain. Yang terakhir, wasilatur rahimi allati la tusallu illa bihima. Sambung tali silaturahim yang tak akan pernah tersambung tali silaturahim ini kecuali orang tua kita masih ada. Sekarang orang tua kita sudah tidak ada. Nah, kitalah sebagai anak yang nyambung. Insya Allah dengan 5 jalan ini, walaupun dulu barangkali kita tak sempat menjalankan bakti kepada kedua orang tua kita, setelah meninggal dunia baru Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kita menjalankan bakti, jalankan. Mudah-mudahan kita termasuk dihitung dan dicatat menjadi anak yang bakti setelah orang tua kita meninggal dunia. Hadirin sekalian, mungkin ini saja sekedar yang dapat saya sampaikan. Nanti ditambahin Ustaz Maman Ali, Ustaz Husni, ya. Saya habis dari sini, ya, habis selesai ini langsung izin, mohon dimaafin. Tetangga saya di Gang Pucung bikin acara maulid juga, dia udah tungguin saya. Ini saja sekedar yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendalannya tadi mana? Langsung ya. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Ki Haji Maqbullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan untuk kita semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya. Sendalannya mana tadi? Saya mungkin aja. Kita dengarkan sedikit nasihat singkat oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali Rajali. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam saya doain terpulang nemu duit. Duit aminnya kencang. Ceramah kalau udah malam kagak didengerin saudara. Karena permintaan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du.
Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah sekalian, bil khusus segenap keluarga besar almarhum Ustaz Haji Marullah dan Ibunda Haja Ibu Maryani binti Matani, putra-putra beliau yang mohon dimaafkan tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu. Segenap para orang tua kita doakan mudah-mudahan segenap bacaan doa yang telah dibacakan dan diaminkan Allah sampaikan pahalanya bil khusus kepada almarhumah Ibunda Haja Maryani binti Matani dan almarhum Haji Marullah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali di dalam bab zikir ada satu hikayat menceritakan ketika Nabi Allah Daud alaihi salam sedang duduk di istana rajahnya, ia melihat ada seekor ulat yang berjalan di dinding istana rajahnya. Maka Nabi Allah Daud alaihi salam mengatakan kepada ulat itu, ya Dud, madza ta'mal, wahai ulat, apa yang engkau kerjakan? Dengan izin Allah itu ulat dapat berbicara. Apa kata ulat? Amarani Rabbi an nusabbihuhu bukratan wa asilah. Aku diperintahkan oleh Allah, kata ulat, dari pagi sampai sore kerjaanku bertasbih. Ulat yang hina, ulat yang menjijikan, begitu mulia pekerjaannya. Ditanya lagi sama Nabi Allah Daud, kalau malam ngapain? Itu ulat ketika ditanya wa ammal layali, adapun kalau malam, amarani Rabbi an nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad. Kalau malam sampai pagi kerjaan saya baca selawat sama Nabi. Ulat yang menjijikan, ulat yang menghinakan, begitu mulia pekerjaannya. Saudara, saya mau tanya, kalau kita beli jambu, di jambu ada uletnya, kira-kira yang kita buang uletnya apa jambunya? Uletnya. Kita beli duren, di duren ada uletnya, yang kita buang durennya apa uletnya? Uletnya. Bini kita giginya sakit, di gigi ada uletnya tuh, di gigi bini kita, kira-kira yang kita buang bininya apa uletnya? Bininya. Saudara, saya nggak berpanjang kalam karena saya punya guru selalu pesen sama saya, ukuluhum fi uyunihim, akal manusia ada di matanya. Kalau kita pidato ceramah liatin mata orang, ini matanya udah kayak bocah disabunin semua, ini udah gelisah. Maka yang ingin saya sampaikan saudara, di dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah ada 10 keistimewaan baginda Nabi. Saya sampaikan 4 saja. Dikatakan lam ya'tanim qattu mutlaqan abada wa ma tasabas lan fi mada zamani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim min udawabu falam tarab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jimihil hasani
enakan mana suara gua sama tadi yang baca maulid? Kalau kata enakan yang baca maulid, gua salam nih. Saudara, di dalam kitab Maraqi Al-Abudiyah disebutkan ada 10 keistimewaan baginda Nabi. Saya sampaikan 4 saja. Yang pertama diantaranya lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadah. Baginda Nabi tidak pernah mimpi basah, mimpi jima semasa hidupnya, baik sebelum jadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi atau Rasul. Kalau kita umatnya, diantara tanda akil balik buat kita mesti mimpi basah itu, saudara. Yang kedua, wa matasa aba aslan fi madda zamani. Baginda Nabi tidak pernah nguap, tidak pernah angop sepanjang zaman. Kalau kita dari pagi sampai gini hari udah berapa kali angop? Udah gak kehitung. Yang ketiga, min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Binatang tidak pernah lari manakala berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam satu kisah, ada seekor sapi yang selalu melihat Nabi dari kejauhan, tak lepas pandangannya sehingga Nabi tak terlihat dari pandangannya. Di hari kedua Nabi dilewat di tempat yang sama, itu sapi melihat dari kejauhan dan tak lepas pandangannya sehingga Nabi tak lihat dari pandangannya. Di hari ketiga baginda Nabi kagak lewat di tempat itu. Apa yang terjadi, saudara? Itu sapi ngamuk. Bahkan amukan sapi tersebut sampai terdengar ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang. Ketika Nabi datang, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya apa? Wahai sahabatku, amukan sapi tersebut bukan lantaran tuannya kagak kasih makan, bukan lantaran tuannya kagak kasih minum, tapi amukan sapi tersebut karena menahan rindu ingin berjumpa denganku, kata Rasulullah. Yang keempat, yang terakhir, dubabatun abadan bi jismihil hasani. Tubuh Nabi yang mulia tidak pernah dihinggapi seekor lalat. Lalat kalau mau nemplok di tubuh Nabi kepleset, saudara. Tubuh Nabi mulia. Dan lalat ini binatang yang paling susah diarahkan, saudara. Kalau kita lihat pemain sirkus, itu binatang buas yang dia pakai. Ada singa, ada gajah, ada macan, tapi bisa diarahkan. Tapi coba, saudara, kalau kita ngalahin lalat, taruh tuh sampah ame bunga. Bunga wangi nggak bunga? Sampah bau nggak sampah? Kira-kira tuh lalat kita gesu buat ke bunga apa milik ke sampah? Saudara, ini maulid jadi mulia karena ada tausiah, karena ada yang ceramah, karena ada pengajian. Saya punya guru pesan begini, kalau orang suka hadir maulid, di mana aja dia hadir maulid, itu orang baru ciri cinta sama Nabi. Nabi cinta nggak sama dia? Belum tentu, saudara. Karena dia datang maulid bisa aja ngarepin kebuli. Ini sih bukannya gua nyinggung, emang gua sengajain. Tapi kalau dia hadir di pengajian, kata saya punya guru, saudara, itu dia dicintai Nabi. Jadi kalau dia hadir di maulid, itu baru ciri cinta Nabi. Nabinya cinta nggak? Belum tentu, tergantung dia punya niat, saudara. Tapi kalau dia suka hadir di mana majlis ilmu, Pak, insya Allah itu orang dicintai Nabi, saudara. Kira-kira mau dicintai Nabi apa baru ciri cinta Nabi? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta sama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya coba anak-anak nih, ini banyak anak-anak tadi kayak Makbullah pesen, gimana nih yang hadir belum tentu semuanya bisa baca Quran. Kita survei sekarang, saudara. Anak-anak coba ikutin. Babun pintu, hajarun batu, izaun sepatu, wahidun yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yugayibu kecewa, isnain sulamun tangga, jarun tetangga, atas sehingga salah satun. Ya Allah, bahasa Arabnya jago semua, saudara. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi ahli Quran semua. Kira-kira apa 30 juz, apa juz 30, saudara? Juz 30 awal, depan, apa akhir?
Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali Rojali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan kita makin semangat dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita makin cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkat ke acara selanjutnya, sedikit kita mohonkan kepada Sohibul Hajah Bang Rahmat untuk menyampaikan kalimat tasyakur. Kepadanya waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih, Bang Rahmatnya nggak mau, jadi kita tutup aja acara ini dengan pembacaan doa Maulid Tiba dan juga pembacaan doa penutup oleh guru kita Ustaz Haji Ali Rojali. Satu sini yang penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله إياكم مما يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزيد حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه وسترت برضا المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعه القدر عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من صوب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ما مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرمة الفاتحة بمزة الفاتحة وبمنزل الفاتحة افتح لنا يا الله باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الصحة وباب العافية وباب الكرامة وباب الهداية والتوفيق وباب الرزق الكثير الطيب المبارك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan ditutupnya dengan doa maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini.